Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas H, Talent Scouting Academy Cyber Security Analyst tahun 2022. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai monitoring proses berjalan pada OS Windows. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri atas 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Skar Ayu Zikron. Di sini bertugas untuk melakukan pengenalan terkait SIS Internal Suite. Kemudian ada Chandra Halim Nurudin yang akan menjelaskan mengenai pengenalan situs virustotal.com. Kemudian ada Alvina Nurfadila yang akan menjelaskan mengenai pengenalan aplikasi Process Explorer. Ada Arif Rizaldi yang akan memberikan penjelasan terkait pengenalan aplikasi Autorans. Dan ada Imelda Sari Sigalinggi yang akan memberikan kesimpulan dari materi kali ini. Adapun kelompok kami dimentori oleh Bapak Aprita Danang Permana, SST MKOM. Kita masuk ke materi yang pertama. SIS Internal Suite merupakan seperangkat alat yang berguna dan efisien untuk mengkonfigurasi, mengoptimalkan, menguji, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah sistem operasi Windows. Program ini telah menyediakan alat yang berguna dalam koleksinya untuk hampir semua subjek dari masalah di Windows. Nah, alat ini memiliki berbagai opsi untuk menghentikan atau yang disebut kill yang tidak sama di Windows Task Manager. Di sini kita dapat melihat konsumsi sumber daya setiap proses, termasuk memori, proses jaringan, unduh atau unggah. Nah, di sebelah kanan ini merupakan bagian-bagian dari SIS Internal Suite. Ada App Explorer, Insight, File Restore, Blue Screen, Chat Set, Dismount, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait Autoruns dan Process Explorer. Yang pertama ada Process Explorer. Nah, Process Explorer ini merupakan software untuk melihat program apa saja yang sedang berjalan. Aplikasi ini kita dapat unduh di link berikut ini. Adapun fitur-fitur dari Process Explorer sendiri ada banyak, diantaranya ada memverifikasi identitas aplikasi, sebagai pengganti Task Manager, pencarian virus total dengan cepat, serta dapat berjalan sebagai administrator dan juga dapat mengambil tindakan pada suatu proses. Nah, kemudian ada juga aplikasi Autoruns yang merupakan utilitas gratis untuk menampilkan semua proses dalam Autorun sistem Windows, monitor startup di komputer. Nah, aplikasi ini dapat diunduh di link berikut ini. Adapun fitur-fitur dari Autoruns sendiri juga ada banyak, diantaranya sebagai pemantauan semua tempat dari program Autorun, kemudian ada tampilan program, driver, layanan, sistem tugas, di penjadwal pemberitahuan WinLogon, dapat memeriksa file startup untuk virus di VirusTotal, kemampuan untuk menggunakan berbagai akun di komputer, dan juga dapat memantau Autorun aplikasi Windows yang disematkan. Nah, selanjutnya ada penjelasan terkait VirusTotal yang akan dijelaskan oleh Chandra. Selanjutnya kita kenalan dengan VirusTotal, website yang biasanya digunakan untuk investigasi malware. Ada 3 metode, kita bisa upload filenya, ketikkan URL, ataupun dengan mencari nama, alamat IP, alamat URL, ataupun nilai hash dari file yang ingin kita uji. Ada 4 fitur yang ditawarkan oleh VirusTotal. Yang pertama, intelligence, di mana kita bisa mendapatkan analisis mendalam dan meluas terkait aktivitas yang mencurigakan di internet. Kemudian ada graph, ini representasi yang memudahkan kita untuk menganalisis hubungan antara satu ancaman dengan ancaman yang lainnya. Kemudian ada API, memudahkan kita untuk berinteraksi secara terprogram, dan juga hunting, ketika kita ingin mendapatkan notifikasi terkait file yang kita monitor. Selanjutnya kita akan coba analisis 3 file. File pertama yaitu aplikasi bawaan Windows. Kita bisa upload file dengan pilih choose file atau drag and drop. Di sini ada 5 tab. Pada tab pertama yaitu hasil analisis dari security vendor atau antivirus. Dari 69 antivirus, tidak ada yang melaporkan file tersebut sebagai malware. Kemudian pada informasi details, ini informasi rinci termasuk nilai hash-nya. Kemudian relation, kita bisa melihat bagaimana aplikasi ini berinteraksi di internet. Dan pada tab behavior, kita bisa melihat teknik atau taktik serangan apa yang umum digunakan dengan memanfaatkan file yang kita investigasi. Kemudian pada tab community, ini penilaian dari komunitas. File kedua, yaitu aplikasi crack yang kita download dari internet. Di sini dari 70 antivirus, ada 2 yang melaporkan sebagai malware. Kemudian kita bisa lihat interaksinya. Untuk membuka graf, kita bisa klik di sini atau klik logo graf di atas ini.
Ketika kita menjalankan file exe ini, maka dia akan memanggil satu alamat IP dan juga dua domain, yaitu login.crackcloud.io dan juga crackcloud.xyz. File ketiga yaitu file zip. Dari 66 antivirus, ada 54 yang mendeteksi sebagai malware. Pada relation kita bisa lihat interaksinya. Di sini ketika file tersebut di unzip, dia akan menghasilkan satu file ELF yang biasa dijalankan di Linux, kemudian file exe yang bisa dijalankan di Windows, dan juga file zip yang bisa kita unzip lagi. Jika kita jalankan file exe-nya, dia ternyata mendownload banyak file, menarik banyak file dari internet, dan salah satu filenya dideteksi sebagai malware oleh 3 vendor keamanan. Pada behavior, belum ada yang mendeteksinya, kemudian pada komunitas juga belum ada. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai proses Explorer. Di proses Explorer ini, kita bisa melihat proses apa saja yang sedang berjalan. Kita bisa melihat CPU, private bytes-nya, working set, PID, description, juga company name-nya. Kalau kita perhatikan di atas ini, itu kita juga bisa melihat memori, input-output, dan GPU. Lalu, di proses Explorer ini kita lihat ada berbagai macam warna, dan warna-warna ini memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, kita bisa melihat di option, configure color. Nah, di sini disebutkan jika ada yang warna hijau terang, itu berarti ada objek baru. Jika warnanya merah, itu berarti ada objek yang di-delete dan sebagainya. Dan warna-warna ini bisa kita ubah sesuai kemauan kita. Tapi di sini saya menggunakan default. Oke. Lalu, di proses Explorer ini, kita bisa mensuspend. Nah, contoh misalkan, di sini saya masih bisa membuka Google Chrome. Lalu, kalau saya suspend, Google Chrome itu tidak mau muncul. Nah, untuk mengembalikannya, kita resume. Lalu, Google Chrome itu bisa kita gunakan kembali. Jadi, kalau suspend itu kita memberhentikan proses yang sedang berjalan tanpa menutup proses tersebut. Jadi, beda dengan kill. Contohnya di sini ada, saya sedang membuka Excel, saya akan kill proses Excel tersebut. Oke. Nah, lalu file Excel tersebut terpaksa tertutup seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan juga tadi itu, dia berubah warna menjadi merah. Nah, selain itu juga, di proses Explorer kita bisa melihat apakah terdapat virus atau tidak. Nah, kita bisa ke option, lalu virustotal.com, cek virustotal.com. Nah, di sini ada keterangan virus total 0/75, berarti tidak ada virus. Kalau kita lihat ke bawah, nah di sini terdapat 2/73, berarti ada virusnya. Dan kita juga bisa melihat jenis virus itu. Kita klik. Nah, di sini, di virus total kita bisa melihat jenis virusnya, seperti itu. Mungkin cukup mengenai proses Explorer. Untuk pembahasan selanjutnya, Autorans akan dibahas oleh Arif Rizaldi. Baik, setelah kita mengetahui apa itu Autorans, nah di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Autorans. Oke, di sini kita sudah stay pada aplikasi Autorans. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat banyak sekali tab yang tersedia pada aplikasi Autorans. Di sini kita akan berfokus pada tab Everything saja, karena pada tab Everything ini menampilkan seluruh isi dari tab yang terdapat pada Autorans. Nah, di sini pada tab Everything kita dapat melihat aplikasi, file, driver, maupun services yang berjalan pada proses startup atau booting. Di sini terdapat beberapa informasi seperti Autorans entry, yaitu berupa nama entry dari aplikasi tersebut. Kemudian ada description. Description ini menampilkan deskripsi dari aplikasi tersebut, atau lebih jelasnya nama dari aplikasi tersebut. Kemudian ada publisher yang menampilkan vendor pada aplikasi tersebut. Kemudian ada image page yang menampilkan lokasi dari aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada timestamp yang menampilkan waktu dari aplikasi tersebut
dibuat atau diinstal pada sistem. Nah, setelah kita perhatikan, di sini terdapat beberapa warna. Yang pertama ada warna ungu. Warna ungu ini menunjukkan lokasi file dan autoran. Kemudian yang selanjutnya ada warna merah muda topping yang menunjukkan aplikasi ataupun services yang publisher atau vendornya tidak terverifikasi atau tidak terkenali. Nah, akan ditandai seperti ini, bertuliskan not verified, atau bisa saja tanpa tulisan sama sekali. Nah, selanjutnya di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara menganalisis aplikasi maupun services pada autoran menggunakan virus total. Nah, sebagai contoh, sini saya akan menganalisis aplikasi yang ditandai dengan warna merah muda. Karena pada virus maupun malware sendiri dapat ditandai dengan publisher atau description yang kosong atau tidak dikenali. Jadi kita ambil contoh saja seperti ini, yang kita ambil publisher yang tidak dikenali. Oke, kita akan coba analisis. Kita klik kanan, kemudian kita cek virus total dan tunggu, dan di sini ada skornya ya, 0/74. Berarti dari 74 virus ini tidak menunjukkan bahwa aplikasi yang kita analisis itu merupakan sebuah ancaman. Kita coba klik saja. Nah, kita akan otomatis diarahkan ke web virus total. Nah, di sini skor kita yaitu 0, berarti tanpa indikasi ancaman virus sama sekali. Berikutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada size internal. Size internal switch aplikasi yang terdapat di dalamnya merupakan keperluan pembantu yang dapat mempermudah pengguna mengatasi berbagai masalah yang biasa. Kemudian, kesimpulan analisis virustotal.com. Berdasarkan analisis 3 aplikasi menggunakan virus total, didapatkan aplikasi yang berbahaya. Aplikasi di file memiliki skor 0/69 yang berarti aman. Aplikasi di URL memiliki skor 2/70 dan di aplikasi search memiliki 54/66 yang berarti tidak aman atau berbahaya. Kemudian, kesimpulan pada analisis autorans. Berdasarkan semua pada autorans, ditemukan aplikasi yang dinilai dengan warna yang dimana ada ungu untuk lokasi, biru untuk aplikasi, dan merah muda untuk malware. Dan hasil analisis virus total menunjukkan 0/70 yang berarti aman. Kemudian, kesimpulan analisis pada proses explorer, yang dimana digunakan untuk melacak apa yang menahan file terbuka dan mencegahnya digunakan oleh program lain. Kemudian pada integrasi virus total di proses explorer sangat cepat karena hanya mengirimkan hash file, mengenal konten unik dan bukan file itu sendiri, yang bergantung pada pemindaian sebelumnya di virus total untuk semua atau setiap file dan versi tertentu. Barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.